Itu maksimal sebenarnya 1.500. Di maksimalnya di Iya. 1.500. Ya, kalau 1.500 kita masih santai. Dalam artian kita mulai dari pagi, paling nanti ngisa itu kita udah selesai gitu. Cuman kalau 4.000, jadi kita harus mengatur strategi, termasuk kita nambah personil. Selamat sore, nama saya Dwi, saya owner dari Gading Bolen, beralamat di Dusun Dukuh, RT 01, Seloharjo, Pundong, Bantul. Sudah dari tahun berapa sih Bu jualan gading ini? Gading bolen itu sudah mulai dari tahun berapa? Kalau secara resminya itu sih tahun 2020 awal ya, waktu awal-awal pandemi itu. Susu, garam, mentega, sama gula halus. Ini halus. Ya. Untuk produksinya untuk gading bolen ini setiap hari kah produksi atau gimana? Terus untuk penjualannya ada di mana aja sih gading bolen ini? Kita alhamdulillah setiap hari produksi ya, dengan jumlah yang kita sesuaikan dengan pesanan yang sudah masuk dan juga penyesuaian stok untuk yang mau kita jual. Kalau pemasarannya alhamdulillah sebenarnya terutama yang di kota Jogja ya, maksudnya di daerah Bantul, kemudian kabupaten yang lain itu kita sudah masuk, kemudian keluar kota juga di beberapa itu sudah bisa pengirimannya. Ini kan isian itu buat layar kan. Kalau yang kulit itu kan buat pakai air. Itu sistemnya pesan via online atau seperti apa? Apakah ada juga yang via datang langsung ke sini atau gimana selama Ya, ini? kalau kita sebenarnya emang online ya, dalam artian online-nya itu kita sebenarnya cuman menggunakan WA aja sebenarnya. Jadi dari IG juga kita ada, tetapi kalau yang yang lainnya memang kita nggak pakai. Tapi kalau untuk yang datang ke sini, alhamdulillah ini sudah mulai banyak yang pada langsung datang dengan info-info entah dari yang pernah dapat atau misalnya dia yang memang lihat di Instagram. Berarti isian sama kulitnya tuh menyatu. Iya. Kan ini buat layar, Mas. Ini semakin banyak penggilesnya, semakin banyak layarnya. Kenapa nih kok memutuskan untuk buka usaha bolen gitu? Awalnya apa sih yang menjadi inspirasi untuk buka usaha bolen gitu? Kalau bisa dibilang usahanya ini sebenarnya tidak terencana sama sekali ya. Gak ada sama sekali kita punya rencana kita mau jualan gitu. Gak ada gitu. Lebih banyak ke sebenarnya lebih ke tidak terduga mungkin ya. Karena awalnya kita itu saya kebetulan suka bolen dibandingkan cake yang lain. Saya jujur nggak terlalu suka manis gitu. Bolen kan sebenarnya nggak terlalu manis dibandingkan kue yang lain. Nah saya buat aja gitu, buat dimakan sendiri awalnya untuk keluarga gitu. Terus saya posting. Jadi saya posting, dibuat status WA aja sama IG gitu. Terus dari teman-teman kolega itu pada nanya itu apa gitu kan. Saya bilang itu bolen gitu, buatan siapa? Buatan saya gitu kan. Mereka juga nggak percaya bahwa saya tuh bisa buat kue gitu, karena saya tidak punya basic sama sekali tentang perkuenan. Boro-boro ya buat kue gitu. Maksudnya saya buat makanan yang semacam dengan kue aja nggak jadi gitu, apalagi dengan buat bolen yang sebenarnya secara teknik itu susah. Nah itu kemudian mungkin mereka agak-agak ini ya penasaran ya kue itu buatan saya itu seperti apa. Terus waktu awal pun saya tidak menjual gitu ya, saya ada yang tanya mau dong ngicipin gitu ya, kita kirim aja. Kita juga biasanya bawain
bolen buatan saya itu ke kolega-kolega saya atau ke kolega suami saya gitu. Jadi ya kita bawain aja. Kemudian ke temen kita bawain aja. Kemudian dari situ mereka nanya itu dijual atau tidak gitu. Awalnya memang kita nggak pengen jual karena memang kita juga bekerja ya. Jadi dari awal memang tidak ada niatan untuk dijual. Tapi karena memang kok banyak yang nanya, banyak yang kebetulan ya teman-teman saya, teman-teman suami itu udah coba dijual gitu. Tapi ya waktu itu bismillah kita coba konsep ya, baik itu dari packaging, dari harga, kemudian dari segmen pasar yang mau kita sasar, ya sudah kita kemudian bismillah kita jual. Kenapa nih namanya Gading Bolen? Ada nggak ceritanya di balik namanya Gading Bolen ini? Gading Bolen, Gading itu nama anak saya. Jadi waktu itu kita memang bingung ya mau kasih nama apa gitu. Terus ya sudah akhirnya kita pakai nama anak aja gitu kan. Dan kebetulan kan Gading Bolen maksudnya masih enak lah didengar gitu. Tadi kan berawal dari ketidaksengajaan untuk buat Gading Bolen ini karena kan tadi awalnya dikonsumsi sendiri. Ya. Nah, itu butuh berapa lama sih Bu sampai menemukan resep yang oke dan akhirnya pede untuk oke nih saya jual gitu? Kita perlu waktu kurang lebih 6 bulan. Jadi emang awal-awal saya masih buat itu sesuai dengan resep yang ada di yang ada di YouTube ya. Saya kan lihat di YouTube sistem buatnya seperti ini. Saya ikutin aja gitu. Bahkan kalau misalnya dari rasa pasti kan kalau yang namanya masih yang resep itu kan masih yang semuanya serba yang wah ininya segini sesuai takarannya harus sama persis gitu kan. Jadi kita ikutin aja. Tapi ketika kita berikan ke teman, ke kolega itu kan saya minta masukan ke mereka. Siapapun yang menerima bolen itu saya tanya kurang apa gitu, ada masukan apa gitu. Jadi kadang waktu itu awal-awal itu keras gitu kan, keras. Terus gimana ya ini hari kedua dia udah keras gitu kan, gimana caranya? Terus ya kadang lucunya tuh ada yang apa ini ya kita potong lipatan bawahnya gitu kan, udah tapi kok jadi aneh bentuknya gitu. Terus sudah kita coba formulasinya yang kita rubah, bukan dari bentuk yang udah jadi gitu. Jadi adonannya yang kita coba sesuaikan ininya formulasinya. Kemudian udah jadi bagus. Kemudian coklat. Kita awal-awal coklatnya itu nggak pakai coklat yang sekarang gitu. Kita waktu itu pakai meses. Pertama pakai meses ya. Kita pertama kali itu Hmm. pakai meses. Terus teman-teman bilang coklatnya mbok yang itu yang bisa lumer gitu. Saya kan nggak ngerti ya sebenarnya. Saya jujur aja saya tuh nggak pernah terlibat dengan apapun yang namanya perkuenan. Jadi nggak tahu yang namanya coklat filling itu seperti apa. Saya juga nggak ngerti. Kemudian apa bedanya dengan coklat batang itu juga kayak apa saya nggak ngerti. Akhirnya saya nyari-nyari di internet. Saya cari-cari di internet. Kemudian ini. Saya coba, itu pun perlu proses yang mencoba dari satu coklat filling ke coklat filling yang lain sampai kita menemukan satu merek yang memang pas menurut kita. Itu perlu waktu. Di Gading Bolen itu ada varian bolen apa aja sih? Terus harganya kisaran berapa? Ada paketannya kah atau seperti apa? Sebenarnya kalau kita tuh bisa buat bolen dengan isian apa aja ya sebenarnya. Cuman kita ngelihat dari animo pasar. Kalau yang banyak diminati itu memang bolen pisang coklat dan bolen pisang keju. Tapi sebenarnya kita sendiri tuh bisa kalau misalnya ada bahannya, kayak misalnya bolen pisang nangka kita juga bisa buat, bolen duren kita juga bisa, bolen tape kita juga bisa gitu. Cuman
orang kan tidak cukup familiar dengan yang namanya bolen nangka. Nah, tidak semua orang suka nangka. Apalagi durian ya. Durian itu kan udah mahal. Kadang kita mikir siapa yang mau beli gitu kan. Paling cuman orang-orang tertentu yang suka durian dan bisa membeli dengan harga yang pasti di atas rata-rata. Kita ada paket yang isi 10 itu di harga 35.000. Ada yang isi 8 itu 30.000 dan isi 6 23.000. Sehari nih tadi berapa sih kisaran bisa Harga ya? produksi? Oh ya, jadi kalau kita sebenarnya di setiap harinya itu kita produksi antara 20 sampai 50 dus. Kita kalau untuk rata-rata penjualan ya, omset penjualan dalam sebulan itu ya 1000-an dus lah. Ini dikasih topping itu ya? Iya. Untuk bahan-bahan adonan bolen itu apa aja sih Bu bahan-bahannya? Bahan-bahannya yang utama itu tepung terigu ya, tepung terigu, kemudian ada margarin, susu, kemudian garam, gula halus, sama minyak dan air. Jadi karena bolen itu kan sebenarnya dia terdiri dari 2 adonan ya, ada adonan kulit sama adonan isi. Nah kalau adonan kulit dia tepung terigu, gula halus, garam, susu, sama kemudian diuleni pakai air. Nah itu cara menguleninya sebenarnya ya biasa aja, tapi feeling dalam artian feeling airnya tuh nggak bisa ditentukan besarannya. Jadi itu lebih ke rasa. Dia yang kalis dan melar. Dan nanti dilihat dari hasilnya itu kalau udah kalis dan istilahnya lentur itu dia udah bisa. Kalau isi dia campurannya dikasih minyak. Ada nggak sih yang membedakan gading bolen dengan bolen-bolen lain nih Bu? Kalau gading bolen itu ciri khasnya kita ukurannya ya, ukurannya lumayan besar dibandingkan yang lain. Kemudian yang kedua pisang, kita pakai pisang raja yang manis, jelas manisnya, dan kita tidak pakai pengawet. Bisa awet berapa lama nih untuk gading bolen ini? Kalau produksi produk kita itu kalau di luar suhu ruang, di dalam suhu ruang itu sekitar 4-5 hari. Tapi kalau misalnya disimpan di pendingin itu bisa semingguan lebih bisa. Dulu Bu, modal awal jualan berapa sih dulu? Awal-awal itu kita modalnya ada satu ovennya ada di sini kecil. Jadi kita dulu awalnya cuma pakai satu oven kecil dengan kapasitas 15 biji. Itu waktu itu beli harganya 800.000. Kemudian kalau untuk tepung dan lain-lain ya paling 500 ribuan. Omsetnya nih kisaran berapa sih per bulan? Kalau sebulan itu kita sekitar 1000 dus ya. Omset 1000 dus berarti ya mungkin 30 minim tuh 35 juta ya. 35 juta. Selama buka gading bolen nih, pernah menerima pesanan paling banyak itu berapa dus? Paling banyak berapa ya? Kalau ini 400 ya. 400 dalam sehari gitu berarti. Iya. Paling banyak berarti 400 Iya. dus. Nah itu sudah effortnya luar biasa. itu dikerjakan berapa sebenarnya ya kita itu kalau yang dalam artian dibilang santai juga enggak, tapi maksa juga enggak. Itu maksimal sebenarnya 1.500. Di maksimalnya di 1.500. Iya, kalau 1.500 kita masih santai. Dalam artian kita mulai dari pagi, paling nanti ngisa itu kita udah selesai gitu. Cuman kalau 4.000, jadi kita harus mengatur strategi, termasuk kita nambah personil.
Suka dukanya nih Bu, selama buka usaha ini apa sih? Selama buka Gading Bolen ini. Suka dukanya itu ya kalau pas sepi ya. Kalau maksud dukanya kalau bukan duka ya, maksudnya ya itu proses ya, proses yang namanya orang jualan itu kan ya naik turun ya. Kadang kalau pas pesanan banyak gitu tuh kita kayak nggak bisa bernafas gitu. Kita sampai paling tidur cuma 2 jam, 3 jam gitu. Karyawan juga mungkin kadang juga capek gitu kan. Ya itu, tapi kalau pas sepi kita juga bingung mau ngapain gitu. Kok pesanannya dikit gitu kan. Di bulan-bulan tertentu orang itu kan, orang di istilahnya di daerah kita ya di Jawa itu ada bulan-bulan tertentu yang orang nggak punya hajat gitu loh. Atau bulan-bulan yang orang tua itu pada harus bayar sekolah. Itu boro-boro ya kita mau, kalau yang pas mau bayar sekolah itu boro-boro orang tua mau beli makanan, udah buat bayar sekolah anak dulu kan. Ketika saya punya Gading Bolen ini banyak hal yang saya pelajari ya. Dari mulai buat kue gitu kan, saya jadinya nggak tahu tentang kue jadi tahu. Kemudian bagaimana memanage orang-orang karyawan, bagaimana istilahnya dengan berbagai karakter itu bisa jalan. Kemudian juga saya belajar bagaimana tentang kerendahan hati. Maksudnya saya kan bekerja ya, saya punya gaji ya. Tapi ketika saya menjadi penjual, saya tidak bisa menempatkan diri saya sebagai seorang yang saya punya duit gitu. Ya saya sebagai penjual bolen gitu loh. Ya kadang menerima perlakuan yang, "Oh, Mbak, tolong anterin ke sini dong." Lah, perasaan tadi janjinya nggak seperti itu. Tapi ya sudah, karena kita memang penjual ya kita ikutin aja gitu. Kita berusaha untuk ya tenang lah gitu. Oke, jadi hari ini aku ada di rumah produksinya Gading Bolen. Ini yang isian 10. Jadi kalau ini kebetulan lagi yang ada 2 macam rasa, ada yang coklat, ada yang coklat keju. Kita buka ya. Oke. Nah, jadi isinya ini kebetulan ini yang isi 10, kalau yang isi 6 juga ada. Nah, kalian juga bisa request mau yang coklat aja atau keju aja, itu bisa. Jadi buat teman-teman yang lagi jalan-jalan ke Jogja, ini bisa banget jadi salah satu referensi oleh-oleh. Nah, ordernya di mana? Ini bisa hubungin Instagramnya, ada di @gading_bolen atau di WA-nya. Ini ada 2 nomornya. Ini aku ambil yang coklat. Aduh. Oke, jadi ukurannya lebih besar daripada bolen yang biasanya. Terus ini aku tuh, pisangnya juga banyak, nggak cuma 1, tapi kalau nggak salah ini ada 3 pisang. Terus krim coklatnya juga nggak pelit, banyak banget. Luarnya garing, dalamnya lembut. Jadi buat teman-teman yang lagi jalan-jalan ke Jogja, bingung oleh-olehnya selain bakpia atau apa, bisa banget pilih Gading Bolen. Harapan Ibu sendiri nih ke depannya untuk Gading Bolen ingin seperti apa? Kalau kita target dalam jangka waktu dekat ini, yang jelas kita punya outlet sendiri ya. Biarpun sebenarnya dengan online itu sebenarnya juga kita udah alhamdulillah konsumennya juga ngalir gitu kan. Kita juga masih bisa produksi terus, yang kemudian pada datang ke rumah juga sudah mulai banyak karena kita juga dibantu dari berbagai media sosial ya. Itu kemudian ya untuk jangka pendeknya sih seperti itu. Tapi jangka panjangnya tentu kita berharapnya Gading Bolen bisa lebih dikenal, bisa lebih pemasarannya bisa lebih luas lagi, dan yang pasti ya pasti punya store di tempat lain lah gitu. Nah, ini kan nanti video ini bakal di-upload di YouTube gitu. Mungkin dari teman-teman yang nonton juga ada yang baru mau mulai usaha. Nah, pesennya Ibu nih mungkin, atau motivasi untuk teman-teman yang baru mulai usaha tuh harus seperti apa sih gitu? Ya, kalau ini dari pengalaman yang saya alami ya. Maksudnya yang pertama buat teman-teman yang memang baru mau masuk
ke dunia bisnis ya, apapun itu bentuknya, itu yang utama sih kita niat dan komitmen ya. Niat dan komitmen. Jadi kalau misalnya memang kita sudah punya niat, ya kita jalani aja. Kita jangan menunggu bahwa kita itu produk kita itu sempurna. Karena kalau misalnya kita nunggu kira-kira itu, wah ini kayaknya udah bagus, kita nggak akan pernah siap untuk jualan. Karena ya itu tadi, kadang kita itu cuman nggak ngerasa pede dengan apa yang kita produksi. Padahal sebenarnya produksi kita tuh udah bagus, produk kita tuh udah enak gitu. Tapi untuk berani, nah itulah, kita punya niat, punya komitmen, tapi kalau nggak berani ya sama aja gitu. Jadi ya kita niat, kalau sudah niat kita lakuin, kemudian kita harus komit. Memang capek, orang jualan itu capek gitu, punya usaha itu capek, tapi karena kita udah niat ya kita harus jalanin itu, naik turun ya kita ikutin aja, kita syukuri. Gading Bolen, mantap.